don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Saat ini Mes dan Eliano hanya tinggal menunggu terbitnya keputusan presiden dari Joko Widodo. Pasalnya, Mes Hilgers dan Eliano Reijers sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024 hingga 2025. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM akan melantik Mes Hilgers dan Eliano Reijers sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Belanda. Kabarnya akan dilakukan pada 23 September mendatang. Ya, saya berharap ini akan bisa terjadi. Kita tunggu dan lihat nanti, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku sudah antusias dengan kehadiran 2 pemain keturunan asal Belanda tersebut. Sehingga timnas Indonesia akan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka sudah menyatu dengan pemain lainnya di timnas Indonesia, sambung Shin Tae-yong. Shin Tae-yong membenarkan proses naturalisasi ini ramai diperbincangkan di publik, terutama di media sosial. Kendati demikian, STY menegaskan tidak sembarang menaturalisasi pemain. Ia hanya ingin para pemain yang dinaturalisasi memang memiliki darah Indonesia. Tapi saya hanya melihat yang merupakan keturunan Indonesia. Jadi tidak ada pemain tanpa darah Indonesia yang membuat saya tertarik, tegasnya. Diketahui, Eliano Reijers merupakan pemain PEC Zwolle yang bermain di Eredivisie atau Liga Kasta tertinggi di Belanda. Ia beroperasi sebagai bek kanan atau kiri. Eliano Reijers yang berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Chanel Ekatompesi yang bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Sementara Mes Hilgers merupakan pemain yang beroperasi sebagai bek tengah. Pemain yang saat ini membela FC Twente di Eredivisie ini memiliki darah Indonesia dari ibu yang berasal dari Sulawesi Utara. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong mengakui tak sabar menangani Mes Hilgers dan Eliano Reijers di skuad Garuda. Apalagi STY merasa kedua calon pemain naturalisasi itu sudah menyatu dengan timnas Indonesia usai sempat berlatih bersama beberapa waktu yang lalu. Australia telah resmi mengumumkan bahwa pelatih mereka, Graham Arnold, mengundurkan diri dari posisinya pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut diambil oleh pelatih berusia 61 tahun itu menyusul 2 hasil negatif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada September ini, Australia tak mampu menang, dan bahkan tak mampu mencetak gol, dari 2 pertandingan kontra Bahrain dan Indonesia. Pertama, mereka kalah secara mengejutkan dengan skor 0-1 dari Bahrain di Gold Coast pada Kamis, 5 September 2024. 5 hari kemudian, giliran timnas Indonesia yang menahan Australia dengan skor tanpa gol di Stadion Gelora Bung Karno. Media-media Australia pun berbondong-bondong melaporkan keputusan Graham Arnold tersebut. Salah satu diantaranya menyoroti tentang bagaimana Arnold meluapkan kekesalannya lewat kata-kata setelah laga kontra timnas Indonesia. Media Australia, The Nickly, menyebut bahwa Arnold telah menyampaikan kata-kata kasar setelah laga kontra timnas Indonesia. Kata-kata kasar Graham Arnold setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan diimbangi Indonesia mengungkap rencananya untuk mundur, demikian judul yang diberikan oleh media tersebut dalam artikel rilisan Jumat, 20 September 2024. Saya tidak bisa bermain untuk mereka. Demikian kata-kata Arnold tepat setelah imbang kontra timnas Indonesia yang disoroti oleh The Nickly. Lebih lanjut, Arnold memang mengutarakan ketidakpuasannya kepada Jackson Irvine dan kolega, yang tak bisa mengonversi peluang meski mendominasi permainan. Kami harusnya menang dan menang dengan nyaman. Kami punya peluang, kami melewatkannya lagi. Begini, saya hanya bisa berusaha. Saya tidak bisa bermain untuk mereka, kata Arnold, sebagaimana dilansir dari The Nickly. Dan pada akhirnya, kami seharusnya mengalahkan Bahrain, kami melewatkan peluang, dan hari ini kami harusnya menang dengan nyaman dan kami melewatkan peluang. Jadi, saya sama kecewanya dengan semua warga Australia, ditambahnya. Kendati begitu, Arnold sejatinya tidak mengindikasikan keinginan untuk mundur karena masih ada 8 laga lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Australia menyoroti pernyataan kasar Graham Arnold usai ditahan timnas Indonesia sebelum dirinya mengundurkan diri. Pemain keturunan asal Belanda Eliano Reijers masih menjalani proses naturalisasi di tahap akhir. Pemain yang kini berseragam PEC Zwolle ini optimis dapat segera mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda. Kita berada di jalan yang benar, dan jika ini berjalan seperti sekarang, aku berharap bisa main untuk timnas Indonesia di bulan Oktober, dan jika tidak di November, tapi alangkah baiknya jika bisa di bulan Oktober sudah bisa main, kata Eliano dalam kanal YouTube Yusa Nugraha dikutip Rabu, 18 September 2024.
Keputusan Eliano untuk membela tanah air ibunya ini bukanlah keputusan yang terburu-buru. Sejak 1,5 tahun lalu, PSSI telah menunjukkan ketertarikan yang serius untuk menggaetnya. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, niat untuk membela timnas Indonesia semakin membara di hati Eliano Rejders. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia. Jika proses naturalisasi Eliano dan Mes Hilgers dapat diselesaikan sebelum tanggal 24 September, keduanya berpotensi untuk debut bersama timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang. Tentu saja, kehadiran kedua pemain ini akan menjadi tambahan kekuatan yang berarti bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Mes Hilgers, calon pemain naturalisasi Indonesia tengah naik daun di Eredivisie Belanda, tapi dia telah membuat keputusan penting dalam karir sepak bolanya. Ia memilih untuk memperkuat timnas Indonesia, meninggalkan peluang untuk membela negara kelahirannya, Belanda. Keputusan ini bukanlah pilihan yang mudah bagi Hilgers. Pasalnya, ia memiliki potensi besar untuk bersinar di sepak bola Eropa bersama timnas Belanda. Namun, ketertarikan mendalam pada Indonesia akhirnya mengalahkan segalanya. Saya merasa ada ikatan yang sangat kuat antara saya dengan Indonesia, ungkap Mes Hilgers dikutip dari Voetbal Premier. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk memilih Garuda. Meskipun peluang untuk bermain di Piala Dunia bersama Belanda sangat menggoda, Hilgers yakin bahwa membela timnas Indonesia juga memiliki keistimewaan tersendiri. Tentu saja timnas Belanda sangat-sangat menarik, ini satu di antara timnas terbaik di dunia. Tetapi bermain untuk Indonesia sama spesialnya seperti bermain dengan timnas Belanda, jika tanya. Proses naturalisasi Mes Hilgers kini memasuki tahap akhir. Rencananya, Mes Hilgers akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di KBRI Belanda pada akhir pekan ini. Bintang naturalisasi Indonesia Eliano Rejders berada dalam jalur yang besar usai memilih menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Bahrain pada laga ketiga grup C di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 mendatang. Shin Tae-yong diprediksi akan memanggil beberapa pemain baru untuk menambah amunisi skuad Garuda agar lebih garang. Lantas, siapa saja pemain baru yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut? Mes Hilgers hampir pasti akan mendapat panggilan timnas Indonesia pertamanya saat menghadapi Bahrain dan Cina. Proses naturalisasi pemain FC20 ini tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, Mes Hilgers akan menambah kekuatan Indonesia khususnya di lini pertahanan. Sama seperti Mes Hilgers, Eliano Rejders hampir dipastikan bakal gabung skuad Garuda jika proses naturalisasinya tuntas. Dia saat ini tinggal melaksanakan pengambilan sumpah WNI sebelum berseragam timnas Indonesia. Kehadiran Eliano Rejders akan menambah daya dobrak lini serangan, karena pemain PEC Zwolle ini bisa bermain di banyak posisi. Nama berikutnya yang mungkin akan dipanggil STY ke skuad Garuda adalah penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven. Kemampuan Jens Raven sebagai bomber haus gol sudah terbukti kala membela timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Pada turnamen tersebut, pemain FC Dordrecht U21 ini mampu mencetak 4 gol dan menjadi top skor tim Garuda Muda. Berikutnya ada nama Mayuro Zijlstra. Penyerang NEC Nijmegen U21 ini memang belum resmi menjadi WNI dan tidak bisa membela timnas Indonesia. Namun, kemungkinan itu cukup terbuka mengingat pernyataan Mayuro Zijlstra yang mengaku sedang mengurus naturalisasi. Andai belum bisa bermain melawan Bahrain, penyerang berusia 19 tahun ini bisa disiapkan untuk menghadapi laga berikutnya kontra Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil 4 pemain baru untuk melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selasa 17 September 2024, proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Rejders disetujui Dewan Perwakilan Rakyat RI. Untuk mendapatkan paspor Indonesia, Mes Hilgers dan Eliano Rejders tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis 19 September 2024, menunggu Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Perlakuan spesial pun didapatkan Mes Hilgers dan Eliano Rejders. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
Mes Hilgers dan Eliano Reigers akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada Senin, 23 September 2024 atau Selasa 24 September 2024. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Aktas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Mushar, ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut. Langkah cepat memang harus diambil agar Mes Hilgers dan Eliano Reigers bisa segera membela timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah Selasa, 24 September 2024. Karena itu, Mes Hilgers dan Eliano Reigers wajib menyandang status WNI, paling lambat pada Selasa, 24 September 2024. Di hari tersebut, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI juga diharapkan telah berakhir. Melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Mes Hilgers berhasil tampil lepas dini hari tadi. Mengutip dari laman Uhoskoret, Mes Hilgers mendapatkan nilai 6,9. Berkat bantuan B23 tahun ini, FC Twente menang 2-0 atas SC Heerenveen. Kelar pertandingan, Mes Hilgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun stadion De Grolsvesten. Sambil tersenyum lebar, Mes Hilgers dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Selanjutnya pada Minggu 22 September 2024 pukul 19.30 WIB, Mes Hilgers kembali memperkuat FC Twente. Kali ini, FC Twente akan tandang ke markas klub anyar Tom Haye, Almere City. Bintang naturalisasi timnas Indonesia Mes Hilgers membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC Twente versus SC Heerenveen di lanjutan pekan kelima Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 pada Rabu, 18 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Fakta ini menunjukkan Mes Hilgers bangga segera berseragam timnas Indonesia. Terbaru, berkas permohonan warga negara Indonesia Mes Hilgers dan Eliano Reigers telah disetujui DPR RI Komisi 3 dan 10. Selanjutnya masih ada 3 tahapan besar yang harus dilalui Mes Hilgers dan Eliano Reigers untuk memperkuat timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, proses tersebut ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2024. Politisi Partai Golkar itu juga berharap, proses peralihan di DPR tidak berdampak kepada proses yang sedang berjalan. Rapat berlangsung cepat, kami menargetkan bisa di Oktober, diujar Dito setelah rapat dengan Komisi 3 DPR RI, dilansir melalui laman PSSI. Tapi, targetnya ini, 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR, semoga nanti semangatnya masih sama dan saya yakin masih sama, kata Menpora, Dito Aryo Tejo. Andaikan target itu berhasil, maka Mes Hilgers dan Eliano Reigers kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dihadapkan pada laga tandang grup C ke markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Tentu tim besutan Shin Tae-yong butuh sokongan pemain untuk kedua partai tersebut. Terlebih Bahrain dan Cina bukan barang mustahil untuk dikalahkan. Hal ini dibuktikan timnas Indonesia dengan menahan imbang 2 tim terkuat yaitu Australia dan Arab Saudi di laga sebelumnya. Maka kedatangan Mes Hilgers dan Eliano Reigers menjadi barang yang berarti untuk timnas Indonesia. Mes Hilgers dapat memperkokoh barisan pertahanan bersama Rizky Ridho hingga Jai Itzes. Sedangkan Eliano Reigers bisa bertindak sebagai pemain gelandang atau versatile tergantung instruksi Shin Tae-yong. Menuju tahap itu, Mes Hilgers dan Eliano Reigers butuh 3 tahapan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah ini, persetujuan Komisi 3 dan 10, proses naturalisasi berlanjut ke rapat paripurna DPR, dan bermuara ke keputusan Presiden atau Kepres. Dari situ, tahap terakhirnya adalah diambil sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seusai menjadi WNI, baru 2 pemain tersebut melakukan perpindahan federasi, dan baru bisa memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain timnas Indonesia Mes Hilgers dan Eliano Reigers telah memasuki tahap yang lebih serius, Selasa, 17 September 2024. Sesuai jadwal, ada 2 pemain yang berkas dinaturalisasinya akan dirapatkan di DPR RI hari ini, yakni Eliano Reigers dan Mes Hilgers. Pukul 13 WIB, Komisi 3 DPR RI yang lebih dulu membahas berkas naturalisasi keduanya. Kemudian pada pukul 15 WIB, giliran Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, beberapa hari yang lalu mengunggah foto-foto di akun Instagramnya, Hetifah. Dalam foto tersebut, dirinya sedang menandatangani 5 berkas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Netizen pun berspekulasi.
Berhubung ada 5 berkas yang ditandatangani, netizen berpikiran itu berarti ada 5 pemain keturunan yang bakal diproses di DPR hari ini. Kertas dokumennya ada 5. Apa yang disumpah 5 orang kah? Ditanya akun RI Dual Paris Van Java di unggahan Hetiva. Ada 5 berkas, disambung akun Senda Andre. Jika benar ada 5 pemain yang diproses, siapa 3 nama lain? Disinyalir, 3 nama lain adalah Mauro Zijlstra, Dion Marks, dan Tim Gepens. Dalam wawancara dengan Voetbal Premier, Mauro Zijlstra mengatakan berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu, Dion Marks dan Tim Gepens sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal itu dibutuhkan demi memperbesar peluang skuad asuhan Shin Tae-yong lolos Piala Dunia 2026. Media asal Cina kaget melihat target timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Salah satu media Cina, yakni 163.com mengungkapkan keheranannya saat mengetahui timnas Indonesia mengincar tempat ketiga dan keempat di grup C. Menurut Shin Tae-yong dengan posisi 3 dan 4 merupakan target paling realistis untuk skuad Garuda. Dengan target tersebut, kans Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 juga akan semakin tinggi. Melihat target berani Shin Tae-yong ini, media Cina ikut berkomentar. Menurut mereka target timnas Indonesia itu termasuk langkah yang sangat berani dan terlalu percaya diri. Pasalnya, Cina yang secara peringkat FIFA ada di atas Indonesia saja tidak yakin bisa lolos Piala Dunia 2026. Meski diremehkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, justru sangat optimis bisa membawa anak asuhnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Grup C sendiri sering disebut-sebut sebagai grup neraka. Sebab, grup ini dihuni oleh tim-tim berat seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain. Media 163.com beranggapan jika Cina akan menargetkan hal yang sama dengan timnas Indonesia, yakni mengincar tempat 3 dan 4. Namun, media tersebut tetap merasa pesimis dengan peluang negara mereka lolos putaran ketiga. Saat ini sudah ada 5 berkas ditandatangani. Apakah ini tanda ada 5 pemain keturunan yang diproses di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Selasa, 17 September 2024? PSSI kembali melakukan manuver dengan mendatangkan 2 pemain untuk dinaturalisasi agar nantinya bisa membela timnas Indonesia. 2 pemain itu adalah Hilgers dan Eliano Reijers. Proses naturalisasinya pun tengah dikebut dengan harapan bisa bergabung ke skuad Garuda pada Oktober mendatang. Meski begitu, PSSI nyatanya memang sudah lama mengincar bek berusia 23 tahun itu. Sebab, Hilgers mengaku kalau dirinya sudah dilirik sejauh masih bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Sejak saya bermain di tim U19, itu sudah mulai muncul. Saya juga pernah bermain untuk Jong Oranye, tetapi akhirnya Anda mulai lebih banyak berpikir, kata Mes Hilgers. Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan betul-betul keputusan yang akan dibuatnya itu pada musim panas ini. Pada akhirnya, pemain FC20 ini menjatuhkan hatinya untuk menjadi warga negara Indonesia karena ini adalah momen yang tepat. Musim panas ini, saya mempertimbangkan semuanya dengan baik. Saya merasa nyaman di Twente dan semuanya stabil. Saya merasa ini saat yang tepat untuk membuat langkah maju ke tim nasional Indonesia, diterang dia. Pemain yang memiliki darah Manado ini juga menceritakan kegiatan sibuknya selama berada di Jakarta pada awal September lalu. Meski jalani hari yang sibuk untuk mengurus proses WNI-nya, Mes Hilgers mengaku sangat bangga bisa segera berseragam timnas Indonesia. Hari-hari di Jakarta cukup sibuk. Saya berada di Indonesia selama 4 atau 5 hari untuk mengurus semuanya. Saya sangat bangga bisa bermain untuk negara sebesar itu, ungkap Hilgers. Tak ayal jika Hilgers menilai kalau saat ini adalah momen yang tepat untuk berseragam timnas Indonesia. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah berjuang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Tim arahan Shin Tae-yong sudah melakoni 2 laga awal dengan hasil positif, yakni meraup 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Perjuangan timnas Indonesia selanjutnya yakni melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Diharapkan, proses naturalisasi Hilgers dan Reijers telah rampung sehingga dapat memperkuat skuad Garuda di 2 laga itu. Pemain sepak bola keturunan Indonesia Mes Hilgers mengungkapkan kepada media Belanda alasan dirinya menerima pinangan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hilgers mengungkapkan bahwa memang ini adalah waktu yang tepat. Terkait rencana naturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut. Seperti diungkap kanal YouTube Voetbal Premier,
Zijlstra garis keturunan Indonesia. Zijlstra memiliki darah Sunda di dalam tubuhnya, sehingga ia memutuskan bergabung dengan skuad Garuda. Sehingga PSSI masih berusaha mengumpulkan dokumen Zijlstra, diverifikasi apakah benar memiliki garis keturunan Indonesia atau tidak. Zijlstra memberi kabar baik untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin sangat kesulitan mencari bomber tajam di skuad timnas Indonesia. Dengan keadaan ini, bomber 19 tahun ini akan menjadi dewa penyelamat bagi sang arsitek. Dalam siniar tersebut, Zijlstra dengan percaya diri mengungkapkan gaya permainannya. Ia mengaku memiliki kemiripan dengan bomber FC Barcelona, yakni Robert Lewandowski. Tak hanya itu, ia juga merasa mirip dengan bomber anyar Manchester United, yakni Joshua Zirkzee. Kedua pemain itu bertipikal penyerang yang membuka ruang dan mau menjemput bola. Meski begitu, Lewandowski dan Zirkzee cukup tajam ketika berada di kotak penalti lawan. Begitu juga Zijlstra, senang terhubung dengan rekan-rekannya dan mengalirkan bola. Peluang mencetak gol bagi timnya akan semakin besar. Lebih mirip dengan tipe penyerang seperti Robert Lewandowski dan Joshua Zirkzee, kata Mauro Zijlstra. Saya suka bergabung dalam permainan dan menghubungkan umpan-umpan dan saya juga dapat menyelesaikannya peluang, jelasnya. Lebih lanjut, ia juga menyebut salah satu mantan penyerang Barcelona yang berasal dari Belanda, yakni Luuk de Jong. Ia tak begitu suka gaya bermain de Jong yang hanya menunggu umpan dari rekannya di kotak penalti lawan. Saya tidak seperti Luuk de Jong yang menyundul setiap umpan silang ke dalam kotak penalti. Namun lebih seperti seseorang yang dapat bergabung dalam permainan dan mampu memberikan umpan, pungkasnya. Jelas gaya permainan itu sangat masuk ke kriteria diinginkan STY seperti diketahui. Pelatih asal negeri ginseng itu mewajibkan para pemainnya aktif mencari bola saat dimainkan. Calon striker timnas Indonesia yang segera dinaturalisasi, Mauro Zijlstra, membuat pengakuan. Mauro Zijlstra menyebut cara bermainnya mirip Robert Lewandowski dan salah bintang klub Liga Inggris, Manchester United. Striker FC Volendam tersebut, belum lama ini mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tentu bukan pertandingan yang untuk timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia sendiri berada di grup C bersama dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Negara-negara tersebut bahkan merupakan tim yang selalu langganan menjadi peserta Piala Dunia. Di antara tim-tim di grup C tersebut, timnas Indonesia juga sempat memiliki sejarah kelam dengan salah satunya, yakni Bahrain. Beberapa tahun lalu, skuad Garuda pernah dipermalukan oleh Bahrain, di mana pada pertemuan mereka, Indonesia kalah dengan skor telak 0-10. Saat itu, Indonesia berhadapan dengan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Al-Bahrain Al-Watani. Melihat sejarah tersebut, bukan hal mengherankan jika Bahrain bakal meremehkan timnas Indonesia di round ketiga ini. Namun, meski sempat meremehkan permainan sepak bola Garuda, sekarang Bahrain bisa jadi panik jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peningkatan tim nasional Indonesia di bawah Shin Tae-yong sangatlah signifikan beberapa tahun belakangan ini. Tentunya ini bukan hanya berkat Coach ST saja, tapi juga peran pemain, staf, serta PSSI yang juga sangat membantu. Sementara itu, kali pertama Indonesia berhasil lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat PSSI dan Shin Tae-yong tentunya tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Segala upaya tentu akan terus diusahakan untuk mendukung performa skuad Garuda. Salah satu upaya PSSI dalam menaikkan kemungkinan tim Garuda lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Bahkan saat ini hampir sebagian besar timnas Indonesia diisi oleh pemain keturunan yang berasal dari Eropa. Pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Jay Idzes, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Shane Patinama, dan Jordi Amat dipercaya bisa membantu skuad Garuda. Ditambah dengan pemain muda berpotensi seperti Rafael Struijk, Nathan Choi Aon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Bahkan pemain grade A, Martin Paes, akhirnya bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia di round 3. PSSI bahkan baru-baru ini juga kembali mengumumkan dua nama pemain keturunan baru yang bakal dinaturalisasi, yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Jadi, tentu saja Indonesia datang dengan rencana kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang ditunggu-tunggu akhirnya telah dimulai. Adapun ketiga pemain baru yang akan menjadi skuad timnas Garuda yakni Maes Hilgers, Eliano Reijnders, dan Mauro Zijlstra.
Mereka telah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang juga sebagai penanda dimulainya proses naturalisasi pada Sabtu, 9 September 2024, lalu. Bahkan saat ini proses perpindahan WNI Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah melalui tahap persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo, di mana proses tersebut dikabarkan telah selesai diteken Jokowi pada Rabu lalu. Setelahnya proses naturalisasi akan dilanjutkan ke meja Dewan Perwakilan Rakyat. Masuknya Mees Hilgers dan Eliano Reijnders ke timnas Indonesia tentu menambah kekuatan. Untuk Mees Hilgers dapat memperkokoh barisan pertahanan yang telah dihuni Jai Itzes hingga Rizky Ridho. Selain itu, Mees Hilgers juga bisa menjadi pemain paling berharga milik timnas Indonesia. Pasalnya, B20FC tersebut ditaksir Transfermarkt senilai 121,67 miliar rupiah. Nilai itu paling tinggi di antara pemain lainnya. Bahkan mengungguli Tom Haye yang saat ini menjadi pemain termahal timnas Indonesia dengan nilai 53 miliar rupiah. Sementara untuk Eliano Reijnders juga tak kalah hebat. Adik kandung dari pemain timnas Belanda dan penggawa AC Milan Tijjani Reijnders itu dapat menempati berbagai posisi. Eliano bisa memerankan seorang gelandang serang, sayap kanan maupun kiri. Penampilannya di 3 posisi tersebut telah terukir setelah promosi ke tim senior PSC Zwolle sejak musim 2020-2021.